A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Al-Akhlor dalam acara Ngodaru, Ngobrol Agama Bari Siduru. Ngobrol Agama Bari Siduru. Di pagi-pagi hari indah sekali, enak untuk kita berpikir jernih, untuk merencanakan sesuatu. Karena memang agama kita mengajarkan bahwasanya memang setelah subuh itu ataupun setelah atau sebelum fajar itu ada terbit ataupun datang, kita jangan dianjurkan untuk tidak tidur terlebih dahulu. Kenapa? Karena memang di situ ternyata letak-letak orang-orang yang memang berpikir ataupun merencanakan sesuatu, insya Allah itu akan matang ketika siangnya. Jadi akan munculnya pede gitu, pede untuk melaksanakan ataupun mengeksekusi apapun di kantor kah, di dagang kah, di pasar kah, dimanapun itu akan matang sekali. Baik, para muslim semuanya, saya akan cuma sedikit bercerita, ngobrol agama terkait tentang pengalaman saya pribadi di dalam selama umur saya berada di dunia ini. Memang luka-liku ataupun naik turun, hitam putih gitu ya, terus maksiat, tobat lagi, maksiat, tobat lagi, maksiat, tobat lagi, terus seperti itu, maksiat, tobat lagi, maksiat, tobat lagi. Itu saya lakukan ataupun saya berpengalaman itu ketika ya tahun-tahun umur 20-an lah, dari umur 18 ataupun ya 18 sampai umur 26, 27 itu saya terus melakukan hal seperti itu. Yang jadi pertanyaan besar saya, ketika saya melaksanakan maksiat gitu ya, melaksanakan maksiat terus saya tobat lagi, maksiat saya tobat lagi, maksiat saya tobat lagi, apakah diterima ya Allah tobat saya? Ternyata memang kata guru saya itu sangat indah sekali. Kata beliau bahwasanya ketika kamu melaksanakan maksiat, ketika kamu melaksanakan maksiat, zinahkah, minum khamrkah misalkan ya, ataupun hal-hal dosa-dosa yang lain, ketika kamu melaksanakan itu, coba bayangkan bahwasanya kamu akan mati seketika. Jadi ketika saya khamr, saya punya kejadian yang buruk itu. Saya sebagai seorang pemain band, seorang pemain band loh. Pemain band itu apalagi vokalis itu dulu kan sangat disanjung, dihormati, dicari oleh orang. Untuk apa? Untuk sekedar menemani minum saja saya akan mendapatkan uang pada waktu itu. Karena memang pada waktu itu saya band cafe gitu kan, band cafe. Kemudian memang ketika itu saya mengalami kecelakaan. Teman saya sampai yang meninggal, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'fu, itu pemain bass. Mudah-mudahan beliau tenang di sana dan mudah-mudahan diampuni dosanya. Namun ketika memang saya berpikir, Masya Allah, ketika saya melaksanakan dosa itu, saya berpikir, kata guru saya, coba bayangkan kalau misalkan Anda akan mati seketika pada waktu itu. Dari situ saya berpikir, Masya Allah, ketika saya akan melaksanakan maksiat, saya ingat Allah akan cabut nyawa saya, Allah akan cabut nyawa saya. Namun ketika itu juga insya Allah ketika kita melaksanakan ataupun merasa bahwa nyawa kita akan dicabut ketika kita melaksanakan maksiat, dengan sendirinya masih diri itu ada yang membisiki gitu. Ada yang ngebisik bahwasanya jangan, minimal kita akan didorong untuk tidak ada di situ, minimal kita itu dibuat tidak nyaman, kita pergi dulu. Nah itu tanda-tanda ternyata mungkin Allah sayang kepada kita semua gitu. Kalau saya pribadi seperti itu, jadi saya hindari dengan sendirinya mata itu akan berpaling, dengan sendiri hati itu tidak akan berpikir tentang yang kita lihat, dengan sendirinya telinga kita itu tidak mau mendengar apapun yang mereka katakan. Dengan sendirinya keinginan untuk melaksanakan maksiat itu beredam. Bahkan tapi saya menyayangkan buat teman-teman yang mungkin secara terang-terangan bahwasanya melaksanakan berstatement bahwasanya yang melaksanakan itu neraka. Teman-teman, hidup itu cuma sekali. Jangan sampai kita semuanya Allah ciptakan kasih sayang hati kita itu
hanya untuk menggunjing ataupun mungkin mengejudge orang itu, ketika itu melaksanakan maksiat itu pasti neraka. Tidak teman-teman, hati-hati buat Anda. Mungkin Anda sekarang sebagai orang alim, mungkin Anda sekarang seorang habib, mungkin Anda sekarang seorang ustadz yang mungkin dielu-elukan di dalam masyarakat, berimam terus adzan. Hati-hati kepada ahli maksiat yang bertobat. Sebab orang ahli maksiat ketika bertobat itu tidak akan nanggung-nanggung, bray. Tidak akan nanggung-nanggung. Nanggung-nanggung itu apa? Nanggung-nanggung bertobatnya. Ketika itu dia akan taat setaat-taatnya. Karena kenapa? Karena janji Allah ketika orang yang ahli maksiat bertobat akan dekat dan dilindungi, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya. Ketika Anda hati-hati, mungkin sekarang seorang mualim, seorang ahli agama, seorang ahli ilmu, tapi Anda tidak bertobat, tidak mau ataupun tidak merasa bersalah, suatu saat Anda akan menjadi ahli maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak akan pernah tahu. Mungkin sekarang kita taat, mungkin ketika nanti sejam lagi kita akan maksiat. Mungkin kita akan sekarang lagi maksiat nih, tapi mungkin 2 jam kemudian kita akan bertobat. Kita tidak akan tahu. Oleh karenanya, para muslim semuanya, saya mengajak sambil ngobrol agama bari sudur, kita berintrospeksi diri sendiri. Mudah-mudahan sisa nyawa kita, sisa umur kita pada saat ini, 20 tahunkah, 30 tahunkah, 50 tahunkah, 70 tahunkah, 80 tahunkah, kita pergunakan sisa-sisa umur ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jangan meremehkan orang-orang yang mungkin sekarang lagi bermaksiat ataupun lagi terlena di dalam kemaksiatan. Itu belum tentu akan mengakhiri semuanya, karena jalan masih panjang. Jalan masih panjang, mungkin itu sebagian dosa-dosa kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan itu, ataupun mungkin susah rezeki dan sebagainya. Itu akan menjadikan seseorang yang mungkin sekarang menjadikan sebagai tazkir bahwasanya hidup kita itu masih panjang. Allah akan selalu menunggu kita. Allah selalu sayang kepada orang-orang yang mau bertobat kepadanya. Allah selalu menunggu doa-doa kita, mengangkat dua tangan kita untuk bersimpuh padanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah buat orang-orang, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin sekarang lagi singgah terlebih dahulu kepada kemaksiatan. Suatu saat saya yakin mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersama-sama, mudah-mudahan kita bersama bukan hanya di dunia, tapi mudah-mudahan kita bersama-sama sampai akhirat sana, sampai surganya nanti. Akhirul kalam, qul wa ala ma qadara Allahu ma fi illa kum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.